Hai, selamat datang di channel YouTube Keluarga Ritanto. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Uncut Games. Filmnya Adam Sandler ya. Batu yang belum dipotong. Oke. Uncut Games bercerita tentang Howard yang diperankan oleh Adam Sandler, penjual batu mulia dan barang berharga lainnya yang berurusan dengan banyak hutang dan selalu dikejar oleh beberapa orang yang lagi-lagi itu berurusan dengan hutang. Entah kenapa setelah menonton film Uncut Games ini saya susah sekali ya. Saya langsung mendapat kayak siraman rohani kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak begitulah efek kalau sudah gila judi. Ini kayak film-film hidayah ya tapi versi Hollywood gitu. Ini bisa jadi contoh untuk tidak mulai bermain judi, dan kalaupun sudah terjerumus ke judi paling nggak mulai berhenti atau minimal banget buat membatasi untuk bermain judi. Itu sih sirapan rohani yang saya dapatkan. Terus penampilan Adam Sandler juga di film ini gak kayak biasanya. Kalau kayak kita ngikutin film-film Adam Sandler pada umumnya, pasti kita akan melihat Adam Sandler yang lucu dan tingkahnya yang konyol dan membuat kita tertawa gitu. Karena kan rata-rata film yang dia perankan, peran yang dia ambil dalam sebuah film rata-rata film komedi gitu. Namun di Uncut Games ini Adam Sandler itu masih konyol tapi dalam kadar yang menyebalkan dan membuat kalau saya pribadi sih gemas banget selama menonton saking menyebalkannya. Terus entah kenapa juga menurut saya eh, karakter Howard di dalam film ini itu cukup dekat gitu. Nah, ada orang-orang sekitar saya yang mungkin menjadi wujud Howard dalam dunia nyata gitu. Suka nebar janji sana sini, rajin berhutang, suka ditagih, dan keluarga yang kacau. Dan impian utopis yang halu gitu. Nah, yaitu kalau di Uncut Games ini yakin banget sama judinya gitu. Nah, terus kalau sebetulnya kalau kayak dilihat ya, seandainya hidup Howard lurus-lurus aja, dalam artian dia tidak berhutang untuk kebutuhan judinya, hidupnya kayaknya akan lancar-lancar saja. Ya walaupun efek samping kalau itu terjadi, film ini bakal membosankan banget ya. Karena kan konfliknya ya di proses hutang piutangnya Howard kan, dan pertaruhan judi yang dia lakukan gitu. Nah, dan entah kenapa Howard itu selalu sial. Jadi kan dia itu berjudi apa ya, kayak ikut judi itu 2 kali kan, jadi kayak judi judi buat NBA gitu. Nah, nebak siapa yang menang, terus yang kayak skor-skor dan sejenisnya kayak gitu. Pertama tuh dia berhasil, cuma yang gilanya adalah keluarga dia itu ngambil taruhannya, akhirnya nggak jadi dan dia nggak dapet duit. Dan yang di terakhir berhasil, sudah dapat duit, namun ada sebuah ending yang membuat dia tidak bisa merasakan duit itu. Terus yang berhubungan dengan Howard tadi lagi, tokonya itu rame-rame aja gitu. Nah, ada aja pembeli yang datang, terus dia punya beberapa karyawan, otomatis kan maksudnya tokonya dalam keadaan sehat kan, karena otomatis dia bisa bayar gaji karyawan. Terus punya maklar freelance lagi yang bisa mendatangkan Kaiji, saya lupa kepanjangannya itu apa, K dan G, Kaiji, Kaiji, seorang pembasket NBA yang terkenal dan tentunya kaya. Dan dia juga yang pengen banget atas batu ruby yang Howard datangkan dari Ethiopia itu, yang membawa film ini berjalan gitu. Nah, berdasarkan dari batu itu. Dan yang paling suka dari film ini adalah endingnya. Kayak
di endingnya itu kayak jadi apa ya, puncak dari gunung es atas kekonyolan Howard dalam film ini yang harus dihentikan. Karena ya itu terlalu banyak orang yang dia susahkan, terlalu banyak orang yang dia sakiti, terutama keluarganya, istri, pacarnya mungkin juga, karena dia juga punya pacar ya di sini. Walaupun caranya tuh kayak maksudnya yang si ending ini tadi, walaupun caranya itu sungguh membuat saya tak mengira gitu, nah sejak awal film kalau bakal berakhir kayak gitu. Dan perlu diingat juga, selain hutang-hutang Howard sebelumnya, puncak kekacauan dari hidupnya dimulai dari batu rubi yang tadi yang ia dapatkan dari Ethiopia itu. Dan kalau ngelihat di opening film, kita akan ngelihat kayak eh, di awal aja kelihatan banget kalau batu itu kayaknya bakal membawa sebuah malapetaka gitu. Nah, coba tebak endingnya bakal kayak gimana. Sekian dulu video dari Keluarga Ritanto. Nantikan video-video review film lainnya. Jangan lupa juga kritik dan saran. Salam.